Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Teman-teman, kita ketemu lagi di podcast Vokasi dalam Podcast. Nah, di edisi hari ini nanti akan jadi salah satu konten bersambung kita dengan kegiatan event annual kita di Academy Gathering di volume kedua. Dan hari ini kita dapat tamu istimewa nih, yang dari kegiatan Academy Gathering sampai di berjalannya acara, bahkan after acaranya selesai, kita dapat banyak insight juga nih, karena emang kebetulan korelasinya sama Cipta luar biasa banget. Jadi hari ini saya ditemani sama Bapak Wikan Sakarinto. Halo Pak. Assalamualaikum semuanya. Siap. Jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol sama Pak Wikan ya. Nggak usah terlalu ini sih sebenarnya, nggak usah terlalu jauh juga nanti kita ngobrol. Jadi mungkin kita akan lebih ke spesifik ini aja subjek. Jadi pertama nih Pak, kemarin kan kita sempat ngisi di Academy Gathering. Ada ratusan ya, Yes. ratusan audiens SMK se-Indonesia, se-Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemarin cakupannya Jawa Tengah, Jawa Timur kebetulan. Nah, kita kan sebelumnya belum terkoneksi sama sekali nih Pak. Ya, baru kenal. Baru kenal lah bahasanya gitu. Kita belum terkoneksi sama sekali gitu. Kemudian kita ada jalur komunikasi. Kebetulan saya menghubungi teman-teman di Politeknik Gistrafnya dan bisa tersambung sama Pak Wikan. Ketika kita menyampaikan undangan untuk kita berkolaborasi itu, apa sih yang jadi gambaran pertama sama Pak Wikan kok akhirnya memutuskan untuk berangkat? Saya kan minta tornya ya Mas. Terima kasih sudah diundang ya. Terima Yes. kasih diundang. Keren, saya suka banget akhirnya. Kan ada tornya, kemudian ada Academy Gathering yang pertama tahun lalu, dan saya juga ngelihat produk-produk kreatif dari Cipta Sana Cendekia ini, ya ini frekuensinya cocok banget. Memang akan launch atau announce beberapa program-program kreatif seperti Teaching Factory, kemudian Certified Training dan sebagainya, which is itu sangat link and match sekali lah untuk SMK. Tapi ketika ngelihat juga audiensnya ternyata kan ada ratusan ya kepala sekolah, guru dan wakil kepala sekolah hadir di situ, ya inilah passion saya. Okay. Pendidikan vokasi, SMK, link and match, Teaching Factory, dan juga bagaimana TEVA itu dengan kurikulum merdeka benar-benar bisa terimplementasi secara sustain. Ya, jadi di awal frekuensinya udah dapat gitu ya? Ya, sangat passion dan memang sangat kehidupan saya. Terus selama berjalannya Academy Gathering kemarin, kita kan pembahasan kita kan lebih banyak fokus kemarin di implementasinya si kurikulum merdeka ya, dan akhirnya kita kemarin bisa sampai insert beberapa poin penting, terutama memang yang jadi salah satu penekanan kayak kita membahas masalah TEVA, kemudian keresahan-keresahan kemarin masuk dari flow acaranya dari awal nih, ketika kita opening, kemudian sesi pertama kita full serahkan sama Pak Wikan, sampai kemudian kita di sesi keduanya itu session untuk kita diskusi panel bersama sekolah-sekolah tadi yang sebagai audiens. Apa yang Pak Wikan tangkep gitu, atau refleksinya apalah dalam posisi itu? Pertama yang saya sapu itu kan dari pandangan dulu kan, dari ruangannya, penyiapan acaranya, which is ini quite perfect ya. Artinya sama dengan acara-acara besar yang lain, jadi benar-benar serius diadakan. Kemudian juga hospitality dari panitianya juga sangat disiapkan, itu ternyata itu ada di SMK juga. Jadi saya melihat, ternyata ini SMK-nya benar-benar engage betul di sini, anak-anak magang di SMK. Terus kemudian juga kan dimulai dengan sambutan dari Pak Agus dan Mas Alfian kan. Dari situ jadi lebih clear bagaimana visi strategic development dari Cipta Sana Cendekia ini, kemudian networknya, kemudian juga saya ngelihat booth yang isinya buku-buku training, buku-buku training dengan tema yang cukup menukik akurat di bidang akuntansi, keuangan dan teks di level SMK, dan juga ternyata sudah correlate, ya, sudah inline relevan dengan kurikulum merdeka, yang juga akhirnya next adalah semangat developing TEVA atau Teaching Factory juga sudah sangat obvious ya. Jadi ya, akhirnya saya ketika memberikan materi, ya sudah, saya akan fokus lebih pada growth mindset. Jadi mindset yang bertumbuh, pola pikir bertumbuh, agar apa? Agar guru-guru dan kepala sekolah nanti ketika mengimplementasikan kurikulum merdeka, TEVA dengan materi konten dari Cipta Sana Cendekia ini tuh benar-benar kontekstual dan sustain. Jadi TEVA itu dipahami betul
bukan Teva asal tiba-tiba bikin produk, tapi produknya yang berjibaku guru, bukan anak, dan bahkan justru semakin menjauh dari core kompetensi akuntansi itu, memahami Teva juga kurang tepat, kurikulum Merdeka juga tidak dipahami secara utuh, guru-guru masih jalan sendiri-sendiri, guru normatif adaptif bahkan malah sometimes jadi oposisinya Teva gitu, malah against atau tidak support Teva. Nah ini kan semuanya adalah pada mindset ya, karena the real final curriculum at the end of the day, real final curriculum itu ya guru dan mindsetnya. Jadi betul istilah Mas Alfian, pemilik kelas, penguasa kelas itu ya guru. Jadi kalau kemarin itu saya langsung positioning saya di di mindset, tapi langsung praktekin dengan Teva dan kurikulum Merdeka. Jadi kira-kira itu shortly tadi seperti apa kesan saya pada acara ini. Sangat well prepared, dan saya ngelihat banyak anak muda yang terlibat di sini, dan saya semakin aware ternyata fondasi tim ini ternyata banyak anak mudanya. Jadi saya sih punya belief kalau tim ini isinya anak muda yang kreatif, future-nya sangat panjang sekali ya. Amin, mudah-mudahan ya teman-teman sekalian. Karena emang udah jadi udah kebawa sampai ke core value kita gitu. Yang dulunya cuman training aja, akhirnya kita akan memperluas itu gitu. Makanya sampai terbentuklah wadah yang bernama Academy Catering, yang kebetulan kemarin kita ngisi di volume kedua. Ya itu emang bahkan saya sendiri juga nggak expect ya waktu awal. Ya saya tahu gitu. I know how bagaimana terkenalnya Pak Wikan, apalagi waktu jadi dirjen gitu ya, begitu jadi dirjen di pejabat dirjen vokasi lah ya. Diketahui orang aja, bukan terkenal ya. Lebih ke arah terkenal sih Pak kalau menurut saya. Maksudnya ya saya expect pasti akan ada respon yang luar biasa gitu. Tapi bahkan kita masih ingat nggak Pak, kita kemarin masih breakfast aja di bawah. Bapak sama beberapa guru yang kebetulan memang udah hadir di situ. Dari awal kita belum masuk acara nih, kita masih breakfast, kita masih prepare di sana. Itu sparks-nya udah keluar gitu, dan kita udah bisa nerima itu. Jadi yang benar-benar di luar ekspektasi saya adalah mereka pada akhirnya luar biasanya tidak terfokus sama figurnya Pak Wikan ketika kelas itu udah jalan, dan benar-benar terfokus sama that's the problem gitu loh yang saya alami. Dan mereka mengelola itu, Bapak Ibu guru mengelola itu dengan cara yang luar biasa sih kemarin, sehingga alurnya bisa sampai kita dapat sampai itu selesai. Persis ya, exactly. Saya juga waktu di lift itu ketika ngobrol, gimana Pak? Wah, sekarang saya makleng. Sekarang saya tahu, oh gitu toh kurikulum Merdeka, Teva. Saya merasa tersentil Pak ini. Jadi mindsetnya cukup banyak yang ternyata kena ya. Betul sekali lah, lebih pada substansi yang saya sampaikan. Betul. Ya. Jadi kita kemarin itu ngerasain fokusnya itu dapat banget gitu ya. Terutama insya Allah. Iya, terutama sambil diminum nggak apa-apa. Jadi terutama ini sih bahasa kita, ya nggak cuma Pak Wikan, saya juga pembawaannya seperti itu sih sebenarnya ketika sama teman-teman gitu. Ketika kita kemudian membahas masalah Teva, kurikulum, dan itu kita nggak cuma di level bahas kurikulumnya aja, tapi sampai ke pengimplementasiannya. Bahkan kita membahas bagaimana itu kelas. Sentilan-sentilan itu kan sampai Pak Wikan kemarin harus menegaskan kalau sampai ada rasa ini ya, mangkel, rasa mangkel, rasa tersinggung itu udah karena mulai dipaparkan dalam slide saya kan fakta bahwa kita masih tertinggal. Nah itu untuk menggoyang mindset mereka. Dan hampir nggak ada komplain sama sekali. Ya mungkin menjadi satu evaluasi kita secara nasional kan. Level produktivitas kita seperti apa, level kreativitas indeks kita secara internasional seperti apa, skor PISA kita seperti apa gitu ya. Ya semoga menjadi sebuah penyadaran yang nggak cuma hari itu juga, harus ada followingnya. Praktekin Teva, kurikulum Merdeka seperti apa. Ujungnya adalah lulusan yang kompeten, lulusan yang memuaskan dunia kerja, lulusan yang tidak bikin komplain dunia kerja. Yaitu apa? Soft skills, karakter, attitude, dan ya hard skills pasti. Nah 4 ini Indonesia selama ini hanya fokus pada yang hard skill saja, hard skills, kognitif, hafalan, hard skill, kognitif, hafalan. Branding aku Teva tapi nggak ada konsumen. Jadi kalau praktek ya sudah setelah ngelas, bubut, ikir, hasilnya cuma dipertimbangkan ya, maksudnya di kilo terus dipertimbangkan di penimbangan ya.
Atau mungkin disimpan di lemari kalau nanti ada Pak Dirjen datang, Pak Direktur datang Pameran, cuma pameran. Tapi nggak pernah ada konsumen, nggak pernah ada tantangan real ketika anak praktek itu. Sehingga prakteknya itu mau jadinya biasa aja, mau lambat, kenceng, kumpulkan ke guru, pasti lulus karena gurunya baik hati dan KKM. Jadi Indonesia hanya akan jadi juara administratif nanti, bukan juara substansi, kreatif dengan produk-produk yang memang melatih anak itu soft skills, karakter, attitude, hard skill kebentuk secara kontekstual. Menyusunnya itu mengacu pada produk, tapi pada akhirnya fokusnya justru bukan untuk melakukan produksi, tapi hanya sebatas untuk memamerkan saja. Itulah. Akhirnya yang keluar ya, karena administratif Ya, mungkin. mungkin seperti itu Indonesia ya, tapi semoga sudah tidak seperti itu semuanya lah. Semoga sudah Banyak sih memang yang sudah mulai. Semoga sudah semakin Ini. banyak SMA atau perguruan tinggi vokasi yang mulai sadar lah. Betul. Jangan cuma praktek hanya untuk ya Pameran. hanya untuk ternyata bisa bikin itu hanya untuk pameran, atau mungkin ya untuk sesuatu untuk jualan kampus biar banyak pendaftarnya. Nggak cuma gitu aja, tapi meluluskan anak yang menjadi the next entrepreneur kreatif atau pemimpin kita yang kreatif di masa depan. Akhirnya kemarin waktu kita balik ke kegiatan ya, waktu di Akademi Catering dapat juga nggak di Pak Wikan engagementnya dengan teman-teman? Kan kalau Pak Wikan sendiri kan sebenarnya udah berapa belas ribu yang ditangani ketika menjadi dirjen, dan berapa ratus SMK yang ketika Bapak sudah tidak menjabat yang sudah bersentuhan langsung sama Pak Wikan gitu. Apalagi ini kan istilahnya fieldnya berbeda. Walaupun yes di accounting dengan background Pak Wikan di teknik gitu ya, teknik mesin katakanlah. Walaupun kita running bisnis dan Pak Wikan pasti memahami mengenai laporan keuangan gitu. Ketika kemudian bersentuhan, engagementnya dapat nggak sama Bapak Ibu guru? Saya mau bilang nggak cuma guru ya, ini harus agak utuh ya. Oke lah, guru memang menjadi pengalaman baru ya. Guru akuntansi dengan segala problematikanya. Gimana tuh Pak Wikan dirikan Teva akuntansi? Kalau dirikan Teva teknik mesin, yang Pak Wikan itu teknik mesin industri manufaktur di Salatiga, Teva kampus saya Salatiga itu bisa sudah bikin produk. Mahasiswa kuliah full gratis sampai dapat uang saku ratusan ribu hingga jutaan per bulan kan. Nah kalau kami akuntansi seperti apa? Ternyata kemarin sudah banyak ide kan bahwa akuntansi itu bisa berinterkoneksi dengan Teva yang lain. Misalkan akuntansi itu bikin tax dan accounting center atau konsultan pajak, konsultan accounting, tapi mengelola Teva manufaktur, Tevanya kuliner, Teva. Jadi akuntansi itu akuntansi itu ndelesep atau masuk ke segala lini, itu yang internal. Kalau eksternal bisa aja sebagai konsultan pajak atau sebagai konsultan accounting di pemerintah desa yang mengelola dana desa atau UMKM, itu semua udah kebentuk ya. Jadi akuntansi itu nggak bisa stand alone, dia akan berkolaborasi dengan jurusan yang lain untuk Teva. Plus saya kemarin yang betul-betul agak tercerahkan itu melihat booth standnya Cipta Sana Cendekia, jadi ada modul pelatihan itu sudah sangat project based learning, sangat real project based learning berkaca dari pengalaman nyata. Nah itu dijadikan fondasi awal di semester awal, sehingga saya jadi lebih tahu, jadi nanti ketika ngisi semester 1-2 di kurikulum Merdeka jurusan akuntansi pakai ini aja. Mungkin semester 1-2-3 lah. Nanti Tevanya di semester 4-5 dengan itu tadi konsep yang saya sampaikan tadi, bisa pegang UMKM, bisa. Jadi secara keseluruhan engagement itu kebentuk banget, nggak cuma engagement kayak relasi, tapi benar-benar saya punya insight juga. Saya punya pengalaman betul bagaimana nanti kalau kelak saya ditanya bagaimana Teva di bidang akuntansi gitu ya, atau bisnis atau bisman ya, atau marketing juga. Jadi itu lebih ke situ. Plus saya juga jadi dekat sekali dengan Cipta Sana Cendekia. Ya, langsung terkoneksi sih kemarin, Pak. Saya ngobrol sekali 2 kali waktu kita ketemu awal tuh. Udah kayaknya lepas nih saya nih besok nih, nggak apa ya kalau sama teman-teman biasanya nggak nahan lah gitu. Keluarin semua aja mumpung ada backupnya gitu. Sama Pak Wikan. Ya alhamdulillah sih kemarin saya sendiri juga ngerasakan bener engagementnya itu nggak hanya sekedar kita soft launching beberapa soft marketing lah ya, yang melempar beberapa sangat very soft smart, soft tapi and smart. Di luar itu kita bisa ngasih insight ke bahkan bukan hanya guru, kepala sekolah, manajemen sekolah gitu ya, mereka yang pengambil keputusan di sekolah juga, sampai mereka itu memberikan masukan. Kemarin ada yang titip salam sama Pak Wikan juga, menyampaikan katanya terima kasih
Karena mungkin dari academic gathering yang pertama kita banyak fokus di kompetensi keahliannya, di core kompetensinya, di accounting ya. Pada saat itu teman-teman di manajemen, di jajaran manajemennya sekolah, terutama kepala sekolah merasa nggak relate dengan apa yang kita sampaikan. Karena kita membahas seputar accounting. Tapi mungkin kedepannya akan ke sana. Nah, Kedepannya ya. pasti akan ada splitnya ke situ ya. Nah, ketika kemarin kita membahas sesuatu yang konseptualnya lebih luas, kemarin teman-teman yang ada di manajemen, kemudian di kepala sekolah, Mas, ini yang saya ngerasa butuh gitu. Karena istilahnya steering tim itu kan nggak bisa ini ya Pak, pendekatan bisa personal, bisa tim lah. Tapi untuk mencampurkan tim ini jadi satu kesatuan, jadi Teva yang sebagaimana kita inginkan kemarin, di mana semuanya belajar untuk kolaboratif, mereka ngerasa Tapi memang ya dapat banget di situ. Itulah yang sedang happening di lingkungan sekolah SMK, guru dan kepala sekolah. Baru happening. Mereka baru happening nih bagaimana nih kurikulum merdeka. Ini kan kurikulum baru. Yes. Pola baru. Pendekatannya juga lebih dibebaskan. Ya. Artinya ada fenomena baru yang mereka harus pelajari. Ini lebih dimerdekakan, tidak mengunci, tapi mereka sometimes butuh guidance. Kemudian penitik beratannya bergeser dari penguatan kognitif hard skill ke soft skills dan karakter. Itu juga menjadi sebuah pertanyaan besar kan bagi guru-guru kita. Gimana sih caranya ngajarin? Belum lagi kalau nanti dengan teaching factory, kayak apa sih Teva itu? Teva harus ini, atau Teva kayak gini. Terus bagaimana atau Teva dan kurikulum merdeka bisa dilep dan guru-gurunya lep. Memang baru happening, jadi saya nangkap tadi maksudnya ya memang saat ini yang kita sampaikan kemarin memang sesuatu yang sedang mereka butuhkan sebagai asupan. Jadi kerasa banget mereka betul-betul yang jadi titik beratnya di situ gitu. Padahal sebelumnya mungkin ketika ngobrol mereka itu banyak yang mengeluh kesahkan ketika di kurikulum merdeka ini mereka juga merasa kebingungan dengan sistem yang sudah berjalan sangat lama dengan forward system ya. Sistem pembelajarannya, kemudian tiba-tiba di-revise jadi backward system kayak sekarang, capaiannya itu wis pokoknya sama-sama mau ke Jogjanya, mau lewat mana terserah, selama siswanya, gurunya, sekolahnya berproses. Berproses. Betul, itu bisa sampai di level keluar dari pertanyaan itu aja, dan ternyata kita sampai ke grand design-nya, sampai ke Teva-nya, sampai ke bagaimana mengkolaborasi semua. Waktu itu kemarin kita dapat sih. Jadi senang banget kemarin. Bismillah lah. Banyak ngobrol sama weekend. Semoga mereka ya langsung praktek di sekolahnya. Nah, PR-nya tinggal itu ya. Harus praktek, bikin perubahan. Jangan cuma salah nggak apa-apa, gitu. tapi berani melangkah untuk membuat perubahan, inovasi. Itu the next thing yang kita expect. Kalau kemarin kan baru goyang-goyang mindset saja. Iya, jadi dan sudah mencerahkan lah seperti apa Teva PBL dan kurikulum merdeka. Tapi mereka harus segera praktek di sekolah masing-masing. Ini catatan ya. Kemarin hanya goyang mindset, tapi kalau nggak segera dipraktekin, simple saja lah, mau Teva level 2 atau 3 atau itu simple, dan beberapa prodi aja coba dulu. Perkara belum bener nggak masalah, nggak mungkin nyoba improvisasi langsung bener. Tapi perubahan itu akan membuat kita makin pintar untuk mendapatkan rumusan yang komposisi yang paling pas nanti, karena beda-beda SMK, beda konteks, beda konstelasi, beda cerita. Ya, jelas. Jadi buat teman-teman apalagi terutama rekan-rekan Bapak Ibu guru sekalian, kemudian dari manajemen sekolah sama kepala sekolah yang kemarin ikut gabung di Academic Gathering, inget ya, salah satu PR-nya tadi, challenge dari Pak Wikan adalah apa yang kemarin kemudian masuk, itu dicoba. Namanya mencoba itu pasti trial and error. Kenapa? Kalau kita nggak pernah melakukan trial, segala sesuatu yang kita terima di kepala pasti hasilnya akan error. Gitu. Tapi ya kita sudah punya pegangan ya, kurikulum merdeka dirancang untuk itu. Kurikulum merdeka juga memerdekakan. Artinya secara peraturan regulasi itu sudah semakin kondusif bagi siapapun yang ingin berkreasi membuat terobosan. Ya, jadi cobalah. Ya, jangan cuman dipikirin aja ya Pak. Jangan cuman ya setuju, ya siap berubah. Tapi ya nggak mencoba perubahan itu. Jadi ini akan jadi sebuah langkah awal sih sebenarnya, dan memang harapan kita di Academic Gathering itu kan karena dia eventnya kita buat annual dan itu di penutupan tahun yang berjalan, ya itu tadi Academic Gathering itu selain menutup bisa jadi langkah awal di tahun-tahun berikutnya. Nanti tahun ketiga Academic Gathering season 3 mungkin beberapa bunga sudah mulai bermekaran itu, moga-moga. Best practice bisa kita mudah-mudahan bisa cari kita tahun ketiga ya. Jadi sehingga mereka bisa ke sana. Mereka bisa saling belajar, saling mengimbaskan ke yang lain. Mungkin kemarin
ada perasaan ini ya, karena ada beberapa sekolah yang seharusnya datang kemarin itu sudah bisa jadi pengimbas buat teman-teman. Tapi karena keresahan yang masuk itu sangat banyak, jadi mungkin mereka lebih memilih untuk oke, kita istilahnya Pak Yaloki dulu lah, kita diam Iya, dulu. iya. Toh juga memang ternyata pemahaman Teva kan masih belum sama juga Yes, kan. Nah, kalau kemarin kan udah mulai sama, apa itu pemahaman teaching factory. Nah, mungkin tahun ketiga lah nanti. Bisa lah ya nanti. Seri ketiga, jadi jangan lupakan masih ada sesi ketiga, keempat dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan insya Allah nanti akan lebih berkembang lagi. Jadi selain sama praktisi, kalau kita bisa sama teman-teman regulator juga ya, jadi bisa kita kolaboratifkan sekalian gitu ketika session. Iya, kalau nanti sudah ada best practice, mungkin regulator-regulator itu dari kalangan birokrat menarik juga, bisa menjadi referensi bagi mereka. Ya, untuk mengambil keputusan dan menetapkan regulasi sesuai dengan ternyata ada best practice yang seperti ini. Goalsnya nanti ke sana sih. But itu tadi kita kembalikan, saya maunya start from basic lagi di Academic Catering. Jadi alhamdulillah Pak Wikan juga dapat sesuatu juga berarti ya, sama dengan kita juga ya. So, sesuai ekspektasi ketika Pak Wikan berangkat nggak pada akhirnya? Oh, more than I expect. This is definitely more than I expected. Jadi saya malah punya ekspektasi lebih jauh lagi. Season 3 nanti benar-benar bisa pengimbasan. Wah, ini nih. Nggak apa-apa, anak-anak muda semua nih, kreatif semua, tangguh semua. Pasti inilah pejuang-pejuang muda itu akan mengambil estafet. Harusnya jadi ini ya Pak, istilahnya harusnya jadi booster buat kita juga nih. Jadi booster. Luar biasa juga. Kan sudah handle berapa ratus SMK officially ya, 200-an mungkin. More than 300-an SMK. Ya hampir 300-an lah. Ya coba nanti kurasi beberapa 10%, 20% benar-benar keep in touch. Moga-moga di tahun ketiga, season ketiga beberapa mereka bisa. Kalau nggak mengimbaskan ya mereka best practice dulu lah. Tapi otomatis pasti mereka akan mengimbaskan. Terus kemarin itu yang pada akhirnya kenapa kok mereka yang bisa jadi pengimbas itu mungkin agak ngerem sedikit, karena tadi ya persepsinya kan untuk beragam banget Pak pas di ini gitu. Bahkan ketika acara ini akhirnya jadi sesuatu yang lebih, bahkan bukan bagi saya aja, ternyata bagi Pak Wikan itu juga lebih dari ekspektasi. Jadi mungkin buat di akhir video ini nih, di akhir konten kita kali ini, pernah nggak sih Pak, entah ketika Pak Wikan itu, ini saya juga penasaran jadinya, entah ketika Pak Wikan itu menjabat sebagai dirjen atau ketika sudah tidak menjadi dirjen dan sekarang malah juga lebih bebas ya sebenarnya untuk mengeksplor dunia. Dulu saya dirjen, vokasinya. Sekarang saya Maijen ya. Maintan Jenderal. Maintan Dirjen. Oh ya, Maintan Dirjen. Bukan Mayor Jenderal ya. Tapi Maintan Dirjen ya. Nah, senang ya ternyata Pak kan orangnya humoris, tau gak sih teman-teman sekalian? Ya, saya tuh mau stand up comedy sebenarnya kemarin itu, cuman terlalu substantif materinya. Sebenarnya gak apa-apa sih Pak, mungkin lebih senang. Jadi gini, saya balik lagi nih. Pernah nggak sih Pak selama in charge ya di sana, kemudian ketika sekarang sudah lebih bebas mengeksplor itu, muncul pertanyaan kayak di mereka yang fix banget mindsetnya, fix banget mindset, pola pikir yang kaku dan gitu ya, dan udah terbiasa dengan sistem katakanlah. Pernah nggak keluar pertanyaan, ini namanya kan kurikulum merdeka. Merdekaannya itu di mana? itu banyak dan agak skeptikal ya. Betul, kalau skeptikalnya ya. How do you respond to the skeptis? Karena memang ya mereka kan yang namanya nggak kenal maka nggak sayang. Mereka kan nggak tahu sejarahnya kurikulum merdeka. Mereka juga mungkin nggak nangkep. Mereka pikir ya ganti menteri, ganti kurikulum, ngerepotin hidup mereka. Padahal sebenarnya kurikulum dirubah itu kan demi untuk memfleksibelkan, memerdekakan, membuat lebih agile, adaptif terhadap perubahan dan link and match. Karena kurikulum lama itu mengunci sampai dalam. Yaitu the content ya. Sampai konten dikunci, nggak cuma capaian pembelajaran, learning outcome, tujuan pembelajaran, sampai ke konten pun dikunci. Ini menjadi pegangan pengawas. Ketika industri berubah, minta berubah kontennya, SMK mau merubah, tapi at the end nanti akan ditegur oleh pengawas. Sehingga kan jadi cat-catan itu, kucing-kucingan gitu kan. Itu praktek yang memang terjadi? Iya, memang terjadi seperti itu ya. Kita juga nggak bisa nyalain pengawas juga. Makanya di kurikulum merdeka ini kan yang dikunci cuma sampai tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran.
ya kan elemennya aja, tapi kontennya dibebaskan. Mau TEVA, mau seperti apa polanya itu dibebaskan. Mau ngisi, oh sekarang ada AI, dulunya nggak ada, isi aja AI misalnya, silahkan. Dan polanya apakah dengan coaching, teaching, kalau coaching kan lebih ke project based learning, dengan teaching factory itu dibebaskan. Cuma memang ada satu ekses juga, guru-guru ketika dibebaskan kadang-kadang juga sering bertanya, minta contohnya. Padahal bebas ya. Biasanya dibebaskan sebenarnya gitu kan. Jadi sebenarnya tak kenal maka tak sayang gitu, lebih karena itu sehingga ya jadi skeptis, jadi merdeka. Ya udahlah terserah, atau ya merdeka gitu. Nah, ujung-ujungnya adalah kembali lagi ke mindset. Jadi kalau mindsetnya itu memang sudah kreatif, mindsetnya itu memang pengen mencoba hal baru, menyesuaikan kebutuhan industri, ketika dibebaskan itu bergerak ke arah kebebasan yang memang right gitu loh. Ya, yang benar. Elegan dan pas, relevan lah. Bukan kebebasan yang sakjane bingung. Dan itu menutupi itu semua ini terus dengan ya ucapan-ucapan skeptis, kurikulum merdeka, ya merdeka baik. Nah ini kan masalah mindset dan karakter ya. Jadi saya nggak nyalain juga, tak kenal maka tak sayang. Karena kemarin ketika kita kenalin ini loh, kurikulum merdeka bisa kayak gini, bisa untuk TEVA, bisa seperti ini, guru-guru bisa berkolaborasi, guru normatif adaptif juga menjadi fondasi TEVA. Jangan sampai guru normatif adaptif itu malah nggak merasa TEVA itu urusan dia, itu urusan guru kejuruan. Enggak. Guru bahasa Indonesia bukannya ngajarin hafalan, tapi ngajarin bagaimana berkomunikasi, membuat surat resmi pakai bahasa Indonesia, presentasi, public speaking, memimpin rapat, membuat resume, bikin surat penawaran, itu guru bahasa Indonesia. Berkolaborasi dengan guru informatika, marketing digital, kadang berkolaborasi dengan guru matematika untuk bagaimana matematikanya itu menggunakan eksponensialnya itu untuk merancang bisnis plan, studi kelayaan. Jadi guru-guru berkolaborasi ngajarin anak dengan TEVA, berkolaborasi dengan guru kejuruan. Setelah kenal kan kemarin, waduh Pak, saya merasa pleng ini Pak, kena saya. Oh ternyata gitu ya Pak. Ya inilah perjuangan kita untuk membuat mereka itu kenal. Ketika udah kenal, sayang, dan akhirnya tahu bagaimana menggunakannya. Jadi memang rame ya. Sama ini Indonesia. Kemarin kan kita cuma kumpul ini di hotel itu kan dengan cuma ratusan ya. Tapi ya dibandingkan dengan populasinya yang lebih luas, ya sampling aja kita sebenarnya kemarin kalau bentuknya. Ya, pemerintah juga sudah terus berusaha kan memperkenalkan itu. Tapi memang ya populasi kita kan ratusan juta, puluhan juta, sehingga memang ya kita perlu waktu lah untuk memperkenalkan kurikulum merdeka ini, kurikulum yang lebih fleksibel, lebih adaptif, dan fokusnya tidak cuma pada hard skill tapi lebih pada karakter, soft skills. Perlu waktu untuk belajar merdekanya tadi. Ya, mengartikan merdeka itu menjadi sebuah karakter positif untuk terus mau berinovasi, berubah. Jadi luar biasa teman-teman, maksudnya ketika kita kemarin bisa build up dari acara awal, setupnya dari materi yang mungkin kita udah siapin dari Pak Wikan, dan sampai bisa dapat feedback yang luar biasa dari teman-teman peserta juga. Jadi kemarin tuh pertanyaan kan banyak sekali ya. Iya, sampai kita berhenti. Ya, sampai kita lost lagi gitu. Jadi kita extend waktunya kan. Feedbacknya kenceng banget sampai kita harus extend, dan mudah-mudahan ini jadi awal yang baik walaupun ini volume kedua. Jadi kita tunggu juga buat teman-teman sekolah yang lain untuk bisa gabung, nanti mungkin dapat kesempatan juga dapat fasilitas di Akademi Catering yang ketiga. Nah, terakhir Pak Wikan, saya minta pesan mungkin buat teman-teman yang kemarin bisa hadir atau yang belum bisa hadir nih, terkait dengan wadah kita, kemudian terkait dengan pengembangan sekolah mereka seperti apa. Mungkin pesan yang ini kan bisa secara continuous dilihat sama teman-teman karena ini masuk konten kita. Jadi apa nih pesan dari Pak Wikan buat teman-teman SMK di sana yang bermitra dengan Cipta? Ya Indonesia ini kan sekarang sedang dalam satu optimisme desain di tahun 2045 Indonesia emas atau 100 tahun Indonesia merdeka. Kita kan diprediksi untuk masuk ke top 5 dengan negeri ekonomi terbesar kelima di dunia. Dan bensinnya, engine-nya adalah SDM, bonus demografi. Dan lebih tepatnya lagi adalah pendidikan dan kesehatan tentunya ya. Nah, bagaimana kita menciptakan pendidikan yang benar-benar bisa memanusiakan manusia,
benar-benar membuat manusia atau peserta didik kita, siswa kita menemukan kodrat terbaiknya, bahwa dia menjadi manusia untuk terus menjadi lebih baik lagi, belajar tidak karena disuruh tapi karena memang menyadari hakikat value-nya hidup dia adalah untuk bermanfaat dan terus belajar. Nah, itu pendidikan yang nggak kaku, pendidikan yang tidak konvensional, pendidikan yang memang tidak hanya mementingkan kognitif tapi juga tidak cuma hard skill juga ya, tapi lebih ke soft skills, karakter dan attitude. Nah, pendidikan seperti itu pendidikan yang sangat fleksibel. Dan ini kuncinya adalah pada mindset guru dan kepala sekolah. Guru, that's the most important thing. Nah, mindset guru itu penting, tapi juga dengan kurikulum yang memang sudah didesain untuk dihack secara merdeka, secara positif, sudah ada kurikulum merdeka. Kemudian wahananya sudah bisa dipraktekkan, yaitu teaching factory, untuk menciptakan soft skills, karakter, attitude, dan hard skill yang sangat berimbang tadi. Tapi semua itu butuh perubahan, butuh inovasi. Saat ini kalau kita ngelihat tingkat produktivitas Indonesia, kemudian indeks inovasi global kita, skor PISA kita, itu PR. Ya nggak apa-apa, itu PR, itu fakta. Yes. Tapi kita jadi punya satu keyakinan bahwa kita dah tahu masalah kita, ya ayo kita harus mau berubah untuk merubah ini semua. Dan as soon as possible, kalau enggak kita akan terjebak dalam middle trap income. Jadi jebakan negara menengah gitu ya, pendapatan menengah. Dan itu akan 100 tahun lebih nanti siklusnya baru akan kita bisa ulang lagi. Itu bahaya besar kalau sampai bonus demografi berubah menjadi bencana demografi atau beban demografi. Jadi kuncinya adalah pendidikan yang kreatif, inovatif. Berubah, ayo berubah. Berubah tapi dengan inovasi ya. Nah, mungkin demikian ya. Oke, jadi luar biasa banget teman-teman sekalian. Insight-nya kelihatan sekali di sini, dan memang pesan utamanya termasuk dengan sesuatu yang kita jalankan bareng-bareng di Cipta. Akademi Catering ini kan kita bentuk sebagai wadah memang, dan wadah ini adalah mungkin tempat pertama di mana kita bisa melakukan perubahan gitu ya. Dan perubahan itu nggak harus kita paksakan di skala yang besar, dalam artian kalau di manajemen sekolah itu seluruh lingkungan di dalam sekolah harus langsung berubah bersama. Enggak, kenapa? Perubahan akan terjadi ketika kita mengambil langkah gitu. Ya, start small nggak apa-apa. Kecil gitu, tapi kita selalu melakukan trial errornya, kita berproses dan berprogres di sana. Start small tapi dream big. Yes. Tetap mimpinya harus setinggi-tingginya. Tapi ya lakukan dengan konsisten. Konsistensi itu jadi hal yang paling penting. Jadi tetap konsisten buat Bapak Ibu sekalian, buat yang kemarin sempat bergabung dan join sama kita di Akademi Catering. Pesan saya cuma satu, apapun yang Anda dapatkan di sana kemarin bersama kita, jangan hanya dibawa pulang aja. Tapi ketika pulang, lakukan sesuatu yang bisa membuat apa yang dibawa pulang tadi itu lebih bermanfaat. Tidak hanya buat diri Bapak Ibu sendiri yang bisa mewakili untuk hadir di kegiatan tersebut, tapi bisa berimbas kepada elemen yang ada di sekolah. Satu sudah bikin pantun kayaknya. Wah, apa Pak pantunnya? Pantun penutupnya adalah gini. Belanja bakpia di pinggir desa. Cakep. Cipta Sara Cendekia untuk Indonesia. Amin. Luar biasa teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa untuk ikutin terus semua kegiatan kita di sosial media dengan nama yang sama di @ciptasarana-cendekia. Ikutin terus kegiatan kita di podcast. Vokasi dalam podcast.